Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala anugerahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan, semangat, keinginan untuk menambah ilmu kita tentang agama ini, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburinya, mengamalkannya kalau bisa, mendakwahkannya kepada orang lain. Semoga rasa syukur kita wujudkan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manusia paling utama di dunia ini, yang pernah terlahir di muka bumi ini. Semoga kita bisa ikhlas mengikuti jejak langkahnya, melestarikan sunnah-sunnahnya, mengikuti petunjuknya, menjadikan beliau panutan kita, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang perbuatan setan dalam menggoda, menjerumuskan manusia, menyimpangkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang lurus, sehingga tergoda untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, yang perbuatan itu adalah perbuatan setan, sehingga manusia mengikuti perbuatan setan tersebut. Insyaallah malam ini membahas tentang yang mewabah atau yang banyak tersebar di antara masyarakat kita, yaitu tentang khamr, minuman keras, judi, mengundi nasib, dan penyembahan terhadap berhala. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansabu, berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib, ridsun, perbuatan keji, kotor, jorok, buruk, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah. Dalam hal larangan, teks di dalam Al-Quran tidak mengatakan jangan lakukan, bukan, jauhi, fajtanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Maka empat perbuatan ini adalah perbuatan setan, tapi ternyata banyak manusia yang mengikutinya, melakukannya, mewabah dalam masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama al-khamru, khamr. Dalam bahasa Arab hurufnya itu kha, mim, ra, khamr. Artinya secara bahasa kha, mim, ra itu menutup,
Maka dalam kata yang lain, khimar, kha, mim, ra, khimar. Kalau khamru, minuman keras, alkohol. Khimar itu dalam bahasa Arab artinya jilbab, kerudung. Karena jilbab itu fungsinya menutup aurat. Khamr adalah sesuatu yang menutup akal sehat manusia. Akal yang bisa digunakan untuk berpikir secara normal tertutupi kalau dia mengkonsumsi khamr. Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu haram. Sedikitnya, banyaknya haram. Bahkan istimewanya di dalam Al-Quran, pengharaman khamr ini tidak serta-merta, tidak sekaligus, langsung. Begitu datang syariat Islam, dilarang minuman keras total, hukumnya haram, harus dihukum cambuk sampai 40 kali. Tidak. Jadi ada urut-urutannya. Ada 4 tahapan di mana khamr ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Urutan pertama sampai ketiga belum diharamkan secara total. Urutan pertama hanya dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana." Dan dari buah-buahan an-nakhil, buah korma, wal a'nabi, buah anggur, tattakhiduna minhu sakaron, ada yang kalian jadikan sakaron, minuman keras, memabukkan. Warizqan hasana, ada yang dijadikan rizki yang baik. Khamr itu dari apa saja? Di sini disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 67 ini dari 2 buah, yaitu kurma dan anggur. Anggur itu diperas, cairannya, minuman anggur itu difermentasi, jadilah dia minuman keras. Kalau kurma direndam, air rendamannya itu nabit namanya, dibiarkan selama berhari-hari, nanti menjadi minuman keras. Dan ternyata tidak hanya anggur, tidak hanya kurma, banyak. Ada yang dari beras, ada yang dari tape singkong, ada yang dari ketan, macam-macam. Semua itu bisa difermentasi dan bisa menghasilkan minuman yang mengandung kadar alkohol. Dan semua yang memabukkan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan disebut khamr, dan setiap khamr haram hukumnya. Sedikit dan banyaknya haram. Ini baru awal, tahap pertama dijelaskan. Misalnya buah kurma, ada yang dikonsumsi masih segar, itu rizqan hasana, rezeki yang baik. Anggur, ada yang dimakan secara segar langsung, ada yang dijadikan, dikeringkan, kismis, maka bagus, rizqan hasana. Begitu juga hal-hal yang lain. Beras bisa dikonsumsi, makanan pokok, ketan bisa dijadikan makanan, begitu juga singkong, tapi bisa dijadikan sakaron, ada yang dijadikan untuk minuman keras. Tidak dijelaskan haram halalnya, semuanya masih boleh di awal syariat Islam. Haraman khamr itu terjadi di periode Madinah. Selama periode Mekah 13 tahun Nabi Muhammad SAW di Mekah belum ada pengharaman khamr. Jadi ayat An-Nahl ini menjelaskan ada yang dijadikan sebagai rizki yang baik, dimakan buahnya, dijadikan makanan, dijadikan minuman pun boleh, asal tidak memabukkan. Minuman yang segar, jus anggur boleh langsung diminum, tapi begitu dia difermentasi, dibiarkan beberapa jangka waktu yang lama, maka berubah menjadi
khamr. Ini masih dijelaskan dua kategori ini. Ada yang rizki yang baik, ada yang khamr, tidak dikatakan haram. Cuman ini khamr, sakaron, sesuatu yang memabukkan. Nah, tahapan yang kedua yaitu tentang di surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka, wahai Muhammad, mereka umatmu bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi. Nanti urutan keduanya adalah judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau yang awal ada yang jadikan rizkon hasanah, rizki yang baik, tidak dijelaskan berarti ada yang baik. Ada yang jadikan sakaron, minuman memabukkan, berarti tidak kategori yang baik. Tidak dikatakan buruk juga, tapi tidak masuk kategori yang baik. Nah, tahapan yang kedua dijelaskan dua-duanya, khamr dan judi ini punya manfaat dan punya mudarat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Yang duluan disebutkan, katakan keduanya, khamr dan judi, ada dosanya yang besar, mudaratnya, bahayanya yang besar. Qul fihima ismun kabirun, dosanya besar, mudaratnya besar, bahayanya besar, merusaknya besar. Wa manafi'u linnas, tidak dipungkiri, jadi ada manfaatnya juga. Tapi dijelaskan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Belum dikatakan haram. Tahapan kedua dijelaskan ada manfaatnya, ada mudaratnya, ada gunanya, ada bahayanya. Tapi bahayanya lebih besar, belum diharamkan. Berarti persilakan memilih, kamu mau cari yang bahayanya besar atau yang tidak ada bahayanya. Kalau yang cari yang tidak ada bahayanya, jangan minum khamr, jangan ikut judi. Maka dikatakan dua ini ada bahayanya yang besar, ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar, belum dikatakan haram. Tahapan satu dan kedua tidak diharamkan, belum diharamkan. Tahapan ketiga diharamkan temporer, dalam waktu tertentu. Jadi sudah diharamkan yang ketiga ini, tapi tidak setiap waktu seluruhnya diharamkan, tidak. Ada waktu-waktu tertentu dibolehkan. Dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabok, minuman keras, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Dalam asbabun nuzulnya, riwayatnya, ada seseorang mengimami sahabat karena belum diharamkan, ngimami jadi imam dalam keadaan mabuk. Ayatnya kebolak-balik, yang adab tentang adab dibaca tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, kebolak-balik karena dia dalam keadaan mabuk. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata, jangan mendekati sholat. Apa itu mendekati sholat? Mendekati perbuatan sholat, atau mendekati tempat sholat, atau mendekati waktu-waktu sholat.
Jangan sampai datang waktu sholat kamu dalam keadaan masih mabok. Berarti kalau maghrib nggak mungkin habis maghrib minuman keras, karena sebentar lagi isya. Nah yang mungkin adalah habis isya masih mungkin untuk minum minuman keras. Walaupun mabok nanti tidur, bangun subuh. Mungkin habis subuh minum minuman keras, mabok, duhurnya sudah sadar. Jadi ketika waktu mendekati sholat jangan minum minuman keras, jangan mabok. Berarti diharamkan tapi temporer, untuk waktu-waktu tertentu, belum totalitas. Lalu yang terakhir, yang totalnya diharamkan secara total. Sejak itulah kota Madinah banjir dengan minuman keras, karena ditumpahkan semuanya. Jadi di zaman itu sebelum diharamkan, setiap orang atau orang yang suka minum khamar menyimpannya di rumahnya, ada tempatnya untuk jadikan persediaan untuk minum minuman keras, khamar. Maka ayat yang terakhir tentang khamar ini yang tadi kita baca, ayat 90 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, menyembah berhala, azlamu, mengundi nasib, rijsun, perbuatan keji, kotor, buruk, rusak, min amali syaitan, perbuatan setan, jelas haramnya total. Sedikit pun tidak boleh kita mengikuti perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Dekat saja tidak boleh. Maka tidak boleh membuatnya, tidak boleh menghidangkannya, tidak boleh menjualnya. Bahkan kita tidak boleh ikut duduk di majelis yang ada minuman khamarnya. Fajtanibu la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ini khamar. Ternyata sampai sekarang, sejak zaman dahulu diharamkan 1400 tahun yang lalu, ternyata masih ada, bahkan di kalangan umat Islam. Yang kita akan sedikit menjauh dari yang Islam saja. Kita katakan yang ada di wilayah di Indonesia itu yang mayoritasnya non muslim. Kan yang mengharamkan khamr secara total adalah syariat Islam. Sebaik-baik syariat, sesempurna-sempurna syariat. Kita bicara masih di Indonesia dulu. Ada satu wilayah yang dengan tegas sudah melarang peredaran minuman keras, itu ternyata bukan di kabupaten yang mayoritasnya Islam. Kenapa? Karena sudah saking banyaknya pemabuk, itu sudah merusak masyarakat, merusak rumah tangga, merusak generasi. Di Papua itu beberapa kabupatennya sudah menetapkan larangan minuman keras, padahal mayoritas non muslim. Kalau di kita yang mayoritas Islam, orang mau mengatakan seperti ini mungkin dicap, wah itu radikal, wah itu orang yang terlalu keras, paham yang keras. Bahkan yang non muslim sudah berusaha untuk melarangnya. Kenapa? Orang kalau sudah mabuk itu, kalau di Papua, jadi mentalnya mental orang yang belum mengenyam pendidikan yang tinggi. Uang habis kerja seharian itu ya dihabiskan untuk hari itu. Dapat banyak ya dihabiskan untuk hari itu juga. Untuk senang-senang, untuk khamar, untuk judi, untuk segalanya. Gak perlu nabung kalau mereka. Gak ada kepikiran seperti itu. Maka akibat minuman keras ini menjadi masalah sosial yang sangat dahsyat. Tiap hari, tiap malam orang itu tergeletak di emperan toko, di jalanan mabok, pingsan.
Kalau sudah seperti itu ya nggak sadar, nggak bisa kerja, nggak bisa menafkahi keluarganya, berantem, berkelahi, bertengkar, menimbulkan berbagai masalah sosial. Itu di Indonesia yang mayoritas non muslim sudah berusaha untuk melarangnya secara total peredaran minuman keras. Di Eropa, kita keluar negara yang non muslim, mayoritas jelas non muslim, itu sudah berusaha untuk menghapus, berangan-angan melarang total minuman keras, alkohol. Mereka belum bisa melarang total, belum bisa. Hanya sampai bisa membatasi 25% penyebab kematian di usia muda adalah karena minuman keras. Entah itu karena sakit, entah itu karena kecelakaan, entah itu karena perkelahian, entah itu karena pembunuhan dan lain sebagainya. 25%, seperempat dari penyebab kematian di usia muda adalah minuman keras. Di kita sendiri sekarang teman saya ada yang jadi kepala sekolah SMP. Jadi anak-anak remaja, kenakalan remaja zaman sekarang, anak SMP, umuran SMP, laki-laki atau perempuan, itu kenakalannya bukan hanya sekedar merokok, sampai sudah mengkonsumsi minuman keras, beramai-ramai, berjamaah, dan itu jadikan kebanggaan. Bahkan yang perempuan. Pernah di samping saya itu meninggal seorang ibu, meninggal di antara anaknya yang paling kecil masih umuran SMP SMA, tapi dia nggak sekolah, nggak lanjut sekolahnya. Dia punya temannya, teman nongkrongnya, teman rombongannya. Jadi mungkin teman-temannya ini mau ibaratnya nengok ini anaknya yang ibunya meninggal itu, semalaman di samping rumah saya itu anak-anak usia SMP SMA dengan minuman kerasnya sampai subuh. Saya keluar subuh itu belum bubar, laki-laki dan perempuan, dan itu ada. Kita yang menyaksikan di jalanan sekarang ini yang nongkrong di pinggir jalan, yang di angkringan, itu bisa menjerumuskan mereka sedikit demi sedikit dengan pergaulan yang konsumsi minuman keras. Kembali lagi, di Eropa itu sudah berusaha, saking beratnya, besarnya masalah yang ditimbulkan oleh minuman keras. Apalagi di sana kalau ada pertandingan sepak bola, supporter itu pulang dari nonton bola atau sebelum berangkat itu sudah isinya mabuk semua. Jadi saking besarnya masalah yang ditimbulkan oleh khamr, minuman keras ini, sebagian di Eropa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi, karena cita-citanya pengen melarang total. Yang bisa melarang total hanya syariat Islam. Mereka pengen membatasi. Dibatasi apa? Yang bisa membeli minuman keras adalah orang yang sudah berumur minimal 18 tahun. Di kita anak SMP saja sudah pada minum minuman keras. Itu resmi peraturan pemerintahnya. Yang bisa membeli minuman keras hanya orang yang sudah berumur, warga negara yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Dengan apa? Dengan menunjukkan KTP.
Dan ketika membeli minuman keras harus punya kartu khusus. Kayak kita itu penerima bansos, ada kartunya khusus dan ada jatahnya. Ketika sudah membeli minuman keras, dia sudah tercatat jatahnya segini per pekan, per minggu. Jadi orangnya dibatasi, kadar minuman kerasnya dibatasi. Kadar alkohol lebih dari 3,5% itu yang menjual hanya warung yang milik pemerintah. Di monopoli yang lebih dari 3,5% kandungan alkoholnya, yang berhak menjual adalah warung, toko yang itu resmi dari pemerintah. Jadi tercatat yang membeli sudah dibatasi umurnya, jumlahnya dibatasi, peredarannya dibatasi, dan penjualannya sampai dibatasi. Tidak boleh di hari kerja. Hari kerja Senin sampai Jumat itu nggak boleh ada pembelian penjualan minuman keras. Boleh, berarti malam Sabtu, weekend, malam Minggu, mereka menjual minuman keras. Itu yang sedang mereka usahakan untuk membatasi peredaran minuman keras. Negara yang non-muslim cita-citanya ingin menghapus peredaran minuman keras, melarang total. Yang sudah punya peraturan melarang total minuman keras adalah syariat Islam. Maka lebih diutamakan ketika orang-orang yang muslim ini mencari kerja di negara-negara seperti itu, mereka malah dipermudah. Kenapa? Karena dianggap tidak mungkin mereka mengkonsumsi minuman keras karena diharamkan. Karena bisa lebih disiplin, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih berpikir sehat. Bahkan dalam penelitian kedokteran atau ilmu kesehatan, 3 tahapan orang mengkonsumsi minuman keras ini. Yang pertama adalah menurun daya pikirnya, kecerdasannya. Orang yang mengkonsumsi minuman keras, yang tadinya dia bisa berpikir ditanya tambahan perkalian, yang tadinya dia normal bisa jawab, ketika sedikit atau mulai minum minuman keras, dia tidak akan bisa menjawabnya dengan benar. Kecerdasannya berkurang. 2. Setelah tingkatan yang lebih lagi, konsumsinya tambah berat lagi, adalah tingkat emosinya tinggi, tidak terkendali. Tingkat emosinya tidak terkendali. Maka banyak perkelahian, tawuran, keributan, perselisihan, pembunuhan gara-gara minuman keras. Maka disebut ummul khaba'ith, induknya kejahatan. Orang ingin berbuat jahat itu, kadang preman itu kalau mau memalak seseorang mabok dulu biar berani. Jadi emosinya tidak terkendali, meledak-ledak. Yang ketiga, setelah sudah mabok dan tingkat yang lebih tinggi lagi, dia sudah kehilangan kesadaran. Orang yang normal ketika mau kencing, mau buang hajat, pasti akan ke WC, dikunci rapat, gak ada orang yang tahu. Kalau orang sudah mabok kehilangan kesadaran, dia bisa kencing di jalan, bisa berak di jalan, bisa meracau di jalan. Gak ada kesadaran, hilang kesadarannya. Itu khamr, perbuatan setan. Sudah tahu itu perbuatan setan, tapi dilakukan. Berarti pengen seperti setan. Nauzubillahi min dzalik. Larangannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan itu, berarti yang dia tantang siapa? Yang dia lawan siapa? Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Wal maisir, dan judi. Nah, demikian juga judi. Masalah yang ditimbulkan ketergantungannya. Maka dalam hadis ada banyak larangan
la yadkhulul jannah mudminul khamr. Tidak akan masuk surga orang yang mudmin itu apa? Kecanduan khamr, yang masih ada kandungan khamrnya. Bahkan dalam hadis yang lain tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dan hukumnya ada hukumnya hudud, dicambuk 40 kali ketika ketahuan dia mengkonsumsi minuman. Yang memberlakukan itu mungkin di Indonesia adalah di Aceh. Judi demikian juga membuat kecanduan, apapun namanya, apapun bentuknya. Kemarin sudah diberantas diantaranya togel. Omsetnya yang kemarin diberantas itu triliunan, yang menikmati segelintir orang, bandarnya. Uang triliunan itu hasil dari siapa? Korbannya siapa? Rakyat kecil, tukang becak, buruh tani, tukang ojek, orang-orang yang penghasilannya pas-pasan. Mereka yang justru uangnya dibelanjakan untuk judi. Yang menikmati siapa? Bos-bos besarnya, bandar-bandarnya. Dan itu juga menimbulkan ketagihan sebagaimana juga khamr, kecanduan. 1/4 juta penduduk di Jerman itu kecanduan judi, bukan hanya main judi, kecanduan judi. Kerugian judi akibat dari judi ini, kerugiannya untuk satu negara saja, kalau di Australia 12 miliar dolar per tahun. Omsetnya sangat besar. Di Indonesia triliunan itu yang dari togel itu, dari orang-orang yang main 10.000, 20.000, 30.000, orang yang penghasilannya pas-pasan, orang yang kerja keras hanya untuk dapat sekedar makan saja, habis untuk membeli judi. Dan sekarang banyak lagi, apalagi semua perangkat mendukung itu. Ada model seperti ini, pakai HP, online dan lain sebagainya. Banyak yang sudah kejadian, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, habis uangnya untuk judi. Istrinya, anaknya terlantar, bahkan rumahnya dijual, bahkan perabotnya dijual. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dalam beberapa berita itu, oknum polisi sampai bunuh diri gara-gara judi, korban judi online, bangkrut. Ketagihan, merusaknya sangat luar biasa. Orang khamr wal maisir wal ansab, penyembahan terhadap berhala, mengagungkan sesuatu, menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat, bahaya. Wal azlamu, mengundi nasib. Azlam itu dalam tradisi jahiliyahnya, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, ada hajat yang dia akan lakukan, mau pergi ke tempat mana, atau mau berdagang, atau mau berusaha tentang usahanya, maka dia mengumpulkan kayak anak panah itu yang ditulisi ini boleh, ini perintah Tuhannya, ini tidak boleh, ini dilarang. Jadi dia kocok, nanti yang keluar, apa yang keluar itu yang dia ikuti. Oh, ini ternyata dibolehkan, oh ini diperintahkan, berarti tekad saya lanjut. Kalau tidak, yang keluar itu larangan, tidak boleh, tidak bagus, maka dia tidak jadi melaksanakannya. Dan macamnya banyak. Kalau jahiliyah modelnya seperti itu. Ada juga tatayyur, percaya dengan sesuatu. Ada yang pakainya burung. Ketika mau melaksanakan sesuatu, melepaskan seekor burung. Kalau jalannya
terbangnya ke kanan berarti oh baik, berarti ini bagus kalau saya laksanakan. Kalau terbangnya ke arah kiri, oh ini petanda buruk, nggak jadi melaksanakan. Kalau lurus, oh berarti harus mengulangi. Kepercayaan ini sungguh merugikan, sungguh merusak terhadap pribadi maupun masyarakat. Maka ayat berikutnya, ayat 91 dari surat Al-Maidah, ini semua khamar, judi, penyembahan berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan. Jauhi, bukan jangan lakukan, jauhi sejauh-jauhnya. Maka ayat 91-nya, innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Sesungguhnya ini kan perbuatan setan. Kalau kamu mengikuti perbuatan setan, innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan itu berkeinginan, bermaksud ayyuki abainakumul adawah, memunculkan di antara kalian permusuhan. Gak mungkin kan orang berjudi malah saling rukun, saling, yang terjadi adalah saling iri, saling mendengki, saling membenci satu dengan yang lain, permusuhan. Ayyuki abainakumul adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian satu dengan yang lain. Khamr apalagi, emosinya tinggi. Jadi segala kemaksiatan itu menjadi satu lingkup. Ada khamr, ada judi, ada orkes, ada perkelahian, ada perzinahan, ada pergaulan bebas, kumpul jadi satu. Ayyuki abainakumul adawata wal baghdha, menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian, bukannya persatuan, bukannya kekuatan, tapi menimbulkan permusuhan, perselisihan, kebencian di antara kalian. Fil khamri wal maisir, dalam khamr, minuman keras, dan judi itu. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin orang yang dalam keadaan mabuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah itu lagi sholat Jumat, di samping saya tetangga saya sendiri sudah meninggal dunia, umurnya lebih muda dari saya. Ketika Jumatan, sholat Jumat itu matanya merah dan tanya sama saya masih kelihatan mabuk enggak? Dalam keadaan mabuk. Bagaimana mungkin orang yang dalam keadaan mabuk seperti itu mau sholat? Itu tadi permusuhan, kebencian, kesehatan tadi yang tadinya menghilangkan akal, kecerdasan, emosi, dan kehilangan kesadaran, ternyata merusak organ tubuhnya. Ini teman saya, tetangga saya yang meninggal ini, ya pokoknya terkenal lah. Ya rombongannya banyak, teman-temannya. Badannya kekar, gemuk, besar, tinggi besar. Umurnya lebih muda dari saya. Ketika menjelang meninggalnya, dia sudah merasakan sakit. Ya kalau orang nggak tahu mungkin dikira orang yang sehat biasa. Sudah beberapa hari dia itu termenung saja di rumahnya, nggak kemana-mana, sudah merasakan sakit. Terakhir parahnya ketika dibawa ke rumah sakit oleh kakaknya, abangnya, dibawa ke rumah sakit Kalisari. Ketika sudah semakin parah penyakitnya, cepat saja, mungkin nggak sampai 3 hari dia sakit di rumah, habis itu dibawa ke rumah sakit. Saking ketakutannya, ini yang cerita berarti kakaknya ini, karena teman saya, tetangga, sampai ngompol di mobilnya ketika mau dibawa ke rumah sakit. Nggak lama di rumah sakit
masuk maghrib jam 10 meninggal dunia. Kesehatan hancur, rumah tangga apalagi. Khamr, minuman keras, judi. Apa tadi? Menyebabkan permusuhan, kebencian, menghalangi, setan itu menghalangi dari mengingat Allah, an dzikrillah wa anis salat, dan dari salat. Bagaimana mungkin dia salat? Tadi tahapan ketiga, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak mau berhenti dari dua maksiat besar ini? Khamar dan judi. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada orang yang tidak minum minuman keras di dunia itu kelak mendapat minuman khamr di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang pernah minum khamr di dunia tidak akan mendapat lezatnya khamr yang halal kelak di surga. Dalam surat Muhammad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun." Permisalan taman-taman surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, fiha anharum mimma'in ghairi asin. Ada sungai yang airnya tidak payau, yang segar. Ini sungai-sungai di surga. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai susu yang airnya rasanya tidak berubah. Kalau di dunia susu segar habis diperah pagi hari kita minum, sekarang di sore hari sudah basi. Sungai susu di surga rasanya tidak berubah, tidak ada basinya, tidak ada kecutnya, lezat. Dua, sungai dari air yang tidak payau, yang segar, sungai susu yang rasanya tidak berubah. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan sungai dari khamr yang tidak memabukkan, yang lezat bagi yang meminumnya, hanya bagi orang yang tidak mengkonsumsi khamr. Di dunia dapat khamr, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anharum min asali musaffa. Dan sungai dari madu, sungai madu yang murni. Musaffa itu apa namanya? Murni atau yang tersaring, yang sudah jernih, yang murni, enggak ada campuran. Walahum fiha min kulli samarat. Bagi mereka buah-buahan yang ada di surga. Wa maghfiratum mir rabbihim. Dan ampunan dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang seperti ini? Kaman huwa khalidun finnari wa sukuma'an hamima faqad ta'am'ahum. Apakah sama nasibnya orang yang masuk surga mendapat 4 sungai minuman, air yang segar, sungai susu, sungai khamr, sungai madu, dengan orang kafir yang masuk neraka wasuku ma'an hamimah, yang minumnya air yang sangat panas mendidih. Panasnya bagaimana? Digambarkan faqat ta'am'ahum. Ketika air panas itu diminum, karena enggak ada air yang lain. Dalam lafaz yang lain apa namanya? Min ghislin. Ghislin itu cairan dari orang-orang yang disiksa di surga, di neraka. Nanah darahnya. Di sini air yang sangat panas. Faqat ta'am'ahum. Begitu air panas itu diminum, ususnya ambrol, putus. Saking panasnya, dan itu yang diminum. Sedangkan bagi orang yang tidak minum minuman keras di dunia, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala minum khamr yang tidak memabukkan, yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.